Ubay bin Ka'ab, selamat bagimu, hai Abul Munzir, atas ilmu yang kamu capai ini. Suatu hari Rasulullah menanyainya, hai Abul Munzir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung? Orang itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengulangi pertanyaannya, Munzir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung? Maka jawabnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Ia yang maha hidup lagi maha pengatur. Al-Baqarah 255. Iya, surat Al-Baqarah memang. Ayat kursi itu kan di Al-Baqarah. Rasulullah pun menepuk dadanya. Ya, nah. Rasulullah pun menepuk dadanya dan dengan rasa bangga yang tercermin pada wajahnya, hai Abul Munzir, selamat bagi Anda atas ilmu yang Anda capai. Jadi ke tingkat keilmuan Abul Munzir atau Ubay bin Ka'ab ini memang sudah diakui oleh Rasulullah ya. Ia adalah seorang warga Ansor dari suku Khazraj dan ikut mengambil bagian dalam perjanjian Aqabah, perang Badar dan peperangan penting lainnya. Jadi dia ikut di berbagai perang juga ya. Amirul Mukminin Umar sendiri pernah mengatakan tentang Ubay bin Ka'ab, Ubay adalah pemimpin kaum muslimin. Ubay bin Ka'ab merupakan salah seorang perintis dari penulis-penulis wahyu. Ia yang memulai menuliskan wahyu-wahyu dari Allah dan penulis-penulis surat. Begitupun dalam menghafal Al-Quran, membaca, memahami ayatnya, dan ia termasuk golongan terkemuka. Suatu hari Rasulullah mengatakan kepadanya, hai Ubay bin Ka'ab, saya dititahkan untuk menyampaikan Al-Quran padamu. Ubay maklum bahwa Rasulullah hanya menerima saja perintah dari malaikat berupa wahyu-wahyu. Maka dengan harap-harap cemas si Ubay tadi menanyakan, dia berharap dia itu mendapatkan perintah dari Rasul itu, tapi dia takut juga. Nah, ini apa dia ketakutannya ya? Lalu ia menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibu bapakku menjadi tebusan Anda, apakah kepada Anda disebut namaku? Nah, jadi dia tuh harap-harap cemas apakah untuk masalah penulisan wahyu ini, apakah ada namanya di sana? Ujar Rasulullah, benar, namamu dan turunanmu di tingkat tertinggi. Orang muslim yang mencapai kedudukan seperti ini di hati Nabi, pastilah ia seorang muslim yang agung ya. Selama tahun-tahun persahabatannya itu ketiga, maksudnya muslim, seorang orang Islam yang begitu tinggi kedudukannya di hati Rasulullah, kayak gitu ya. Selama bertahun persahabatan, yaitu ketika Ubay bin Ka'ab selalu berdekatan dengan Nabi, tak putus-putusnya ia meneguk dari telaganya yang dalam itu airnya yang manis. Maksudnya keilmuan Nabi, dia pelajari keilmuan Nabi. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, Ubay bin Ka'ab menepati janjinya untuk tekun dan setia, baik dalam beribadah, dalam keteguhan beragama, dan keluhuran budi. Di samping itu, tiada hentinya ia menjadi pengawas bagi kaumnya. Diingatkannya masa-masa waktu Rasulullah masih hidup. Diperingatkan keteguhan iman mereka, sifat zuhud dan perangai serta budi. Zuhud itu tidak cinta dunia. Di antara ucapannya yang mengagumkan yang selalu diucapkan oleh para sahabat ialah, selagi kita bersama Rasulullah, yang terdengar oleh para sahabatnya itu, selagi kita bersama Rasulullah tujuan kita satu, tetapi setelah beliau ditinggalkan beliau tujuan kita bermacam-macam, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah itulah ya, kadang maksudnya itu tujuannya kan satu, hanya Allah kan tujuannya, menegakkan syariat Islam, menegakkan syiar Islam. Ketika Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, itu banyak terjadinya pengen menjadi
apa namanya, khalifah, pertumpahan darah banyak antara sama muslim kayak gitu. Ia selalu berpegang pada takwa dan menetapi zuhud terhadap dunia hingga tidak dapat terpengaruh dan terpedaya. Mengenai dunia, Ubay pernah melukiskan sebagai berikut. Sesungguhnya, makanan manusia itu sendiri dapat diambil sebagai perumpamaan bagi dunia. Biar dikatakannya enak atau tidak, tetapi yang penting menjadi apa nantinya. Jadi, makanan kita itu nih umpamanya ya, diumpamakan manusia itu seperti makanan, bukan karena enak atau tidaknya, tapi akan jadi apa nantinya makanan itu bagi tubuh kita. Nah, dunia itu seperti itu, bermanfaat enggak nanti untuk kita? Apa Mi? Itu Mi awal omongannya. Sesungguhnya makanan manusia itu dapat diambil sebagai perumpamaan bagi dunia. Biar dikatakannya enak atau tidak, tapi yang penting apa menjadi apa nantinya. Kamu makan pempek, enak enggak pempek? Pempek enak. Kamu makan sayur, enak enggak sayur? Enggak enak. Nah, kira-kira makan pempek sama sayur itu akan jadi apa nanti? Nah, akan jadi tapi yang banyak bermanfaat tuh yang mana? Sayur. Pempek juga bermanfaat, tapi manfaatnya berbeda, makanya harus dimixkan. Nah, jadi kayak gitu. Bila Ubay berbicara di hadapan orang banyak, maka semua leher akan terulur, telinga sama terpasang, disebabkan sama terpukai. Maksudnya itu orang itu mendengarkan benar. Misalnya kan Ubay kan ngomongnya kan di tempat tinggi biar kedengaran kan orang-orangnya tuh ngeliat ke atas. Iya, kan? Betul. Orang-orang itu terpikat, mereka tuh terpikat dengan apa yang mereka tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Ubay kayak gitu loh. Jadi mereka pengen ngelihat, makanya ngulurin leher, telinganya, mereka benar-benar ingin mendengarkan. Kala wilayah Islam telah meluas dan lihatnya sebagian kaum muslimin mulai menyeleweng dengan menjilat para pembesar mereka. Ia tampil dan melepas kata-katanya yang tajam. Celakalah mereka, demi Tuhan. Mereka celaka dan mencelakakan, tetapi saya tidak menyesal melihat nasib mereka. Hanya saya sayangkan ialah kaum muslimin yang celaka disebabkan oleh mereka. Selewengan itu apa? Menyeleweng itu kayak kamu disuruh beli donat, kamu beli apa? Beli ciki, itu nyeleweng. Nah, kayak gitu, itu nyeleweng. Kok jilat? Maksudnya itu kayak gini loh, menjilat dalam artian ini untuk menarik agar orang itu memberikan sesuatu kepada orang lain kayak gitu loh. Contohnya kayak gini, Emas ini punya semangka ya. Emas punya semangka, Adek pengen minta semangka dengan kamu. Diginiin, ya Allah Mas, kamu tuh ganteng banget, baik banget. Nah, itu salah satu bentuk ucapan menjilat, artinya merayu supaya kamu memberikan semangka tadi. Dia kan nggak minta meme kan, kata itu ya, meme minta dong, kata meme ida nah ambil baik kan ya, datu kan dikejar meme kan, kata di oke meme yang cantik imut baik. Itu salah satu bentuk penjilatan. Nah ya, nah dibilang oleh si Ubay, celakalah para orang-orang yang suka menyeleweng dengan cara menjilat orang pembesar, orang-orang pengusaha. Maksudnya itu orang pengusaha yang punya harta kekuasaan, celakalah mereka. Iya, dan mereka itu celaka juga mencelakakan orang yang ada di sekitar. Tapi kata Ubay, aku tidak menyesal melihat nasib mereka. Tidak nyesel apa yang akan terjadi pada orang-orang yang seperti itu, tidak akan menyesal. Cuman yang disayangkan Ubay adalah kaum muslimin, kaum yang lain itu celaka. Karena kesalehan dan ketakwaannya, Ubay selalu menangis setiap teringat akan Allah pada hari akhir. Ayat-ayat
ayat-ayat Al-Quran baik yang dibaca atau didengarnya selalu menggetarkan kiamat, nak. Atau yang Ubay selalu menangis, dia ingat sama Allah dan hari kiamat nanti. Kan dia udah di dalam Al-Quran sudah jelas, ya kan, hari perhitungan ketika semuanya itu dihitung tanpa ada satupun yang tertinggal. Nah kayak gitu ya, dia ingat itu. Kemudian ayat-ayat Al-Quran baik yang dibaca atau yang didengarnya selalu menggetarkan hati dan seluruh persendiannya. Tetapi Itu apa? sendi engsel, nah di sini nah sendi itu nah. Tetapi suatu ayat di antara ayat yang mulia itu jika dibaca atau terdengar olehnya akan menyebabkan dia diliputi rasa sedih. Itu adalah Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a aw yudhikka ba'dakum ba'sa ba'd. Surat Al-An'am ayat 65. Katakanlah, ia kuasa akan mengirim siksa pada kalian, baik dari atas atau dari bawah kaki kalian, atau membaurkan kalian dalam satu golongan berpecah-pecah, dan ditimpakannya kepada kalian perbuatan kawannya sendiri. Yang dicemaskan oleh Ubay terhadap umat Islam ialah datangnya suatu generasi umat yang saling cakar-mencakar di antara umat Islam itu sendiri. Jadi perang saudara antara sama Islam. Sering nyakar, Mbak. Ia memohon keselamatan pada Allah dan berkat karunia serta rahmatnya hal itu diperolehnya dan ditemuinya Tuhan dalam keadaan beriman, aman, tentram dan beroleh pahala. Nah itulah ya. Itu apa? Tentram itu tenang. Maksudnya ini, ia kuasa mengirim siksa pada kalian. Allah itu memang maha kuasa.